Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 24, Menikmati Manisnya Jatuh Cinta Lagi. Satria pun mendekati mobil Fandi. Van, dia kesini, ayo buruan kabur. Renita panik saat melihat Satria berjalan ke arah mobil Fandi. Fandi langsung tancap gas dan berbalik arah. Meninggalkan Satria yang bingung melihat kepergian mobilnya. Hei! Satria berteriak memanggil. Dia heran dengan kelakuan si pengemudi itu. Satria pun kembali ke mobilnya dan melaju saat lampu kembali hijau. Lelaki itu memutuskan untuk kembali ke apartemennya. Sudah 2 hari ini dia tidak pulang ke rumah. Tapi bukannya cemas, Renita malah bersenang-senang di atas kegalauan sang suami. Jadi yang tadi itu suamimu? Fandi masih tak percaya dengan apa yang dia lihat. Iya, memangnya kenapa? Kau cemburu ya? Renita menggoda selingkuhannya itu. Tidak begitu, aku heran saja. Bukankah dia calon suami Amanda? Iya, aku yakin dia orangnya. Kau kenapa melamun begitu? Tanya Renita. Aku hanya bingung saja. Bukankah dia calon suami temanku ya? Fandi masih berpikir. Apa? Renita kaget mendengar kata-kata Fandi. Temanmu yang mana? Bisakah kau membawaku kepadanya? Renita mendadak penasaran. Mendengar ucapan Renita, Fandi seperti mendapatkan ide untuk memisahkan Satria dari Amanda. Agar dia masih memiliki kesempatan untuk mendekati gadis itu lagi. Ini kesempatan yang bagus, aku akan buat mereka berpisah. Bisa, besok aku akan membawamu ke rumahnya. Mudah-mudahan saja dia masih tinggal di sana. Karena aku terakhir kali ke rumahnya 2 tahun yang lalu. Tapi kau jangan melibatkan aku. Ucap Fandi dengan seringai liciknya. Baiklah, besok akan kubuat semua orang tahu siapa wanita jala. Itu. Tak akan kubiarkan dia merebut gudang uangku. Renita menggeram penuh emosi. Maafkan aku Amanda, aku terpaksa melakukan ini demi mendapatkanmu kembali. Sebenarnya lelaki yang bernama Evandi itu masih mencintai Amanda. Dia hanya memanfaatkan Renita untuk memenuhi kebutuhan materinya saja. Sedangkan Renita awalnya hanya menjadikan lelaki matre itu pelampiasan nafsunya. Karena sang suami yang sakit, tapi lama-kelamaan Renita jatuh cinta kepada selingkuhannya itu. Dia rela memberikan apapun untuk Evandi, yang pasti dari uang Satria. Satria tengah duduk bersandar di atas sofa. Memori otaknya memutar kembali kenangan-kenangan manis bersama Amanda. Perhatian dan kasih sayang yang diberikan gadis itu sungguh membuat seorang Satria bertekuk lutut. Satria sangat merindukan saat-saat itu, walaupun singkat, tapi sangat berharga untuknya. Tak terasa air mata lelaki ini jatuh menetes. Dia tahu, rasa sakitnya ini tak seberapa dibandingkan rasa sakit Amanda. Penyesalan begitu terasa pedih di hatinya. Baru saja dia menikmati manisnya jatuh cinta lagi.
Tapi kini kesedihan datang karena kesalahannya sendiri. Manda, aku tahu kau sakit dan terluka. Tapi apa kau juga tahu jika aku tersiksa, aku juga hancur? Aku tak mungkin membiarkanmu pergi begitu saja. Setelah aku menghancurkan masa depanmu itu, Satria mengoceh sendiri, melampiaskan rasa sakit di hatinya. Amanda, maafkan aku, maaf. Satria memejamkan matanya dengan kuat. Air matanya semakin banyak menetes. Kalau ada predikat pria tercengeng saat ini, mungkin Satria akan menang. Aku tak bisa terus-terusan seperti ini. Aku harus perjuangkan cintaku. Aku tak akan membiarkanmu begitu saja dan akhirnya aku semakin menyesal. Satria beranjak dari duduknya dan segera berlalu meninggalkan apartemen. Yang ada di pikiran lelaki ini hanyalah Amanda. Bahkan rasa lapar pun tak dia hiraukan walau seharian dia belum memakan apa-apa. Sebegitu dahsyatnya-kah sebuah rasa yang bernama cinta, sampai seseorang bisa mengabaikan dirinya sendiri? Satria memutuskan kembali ke rumahnya untuk mengambil semua berkas dan bukti dari dia kecelakaan hingga sembuh. Lalu dia bergegas melajukan mobilnya ke rumah emak. Sekarang Satria sudah berdiri di depan rumah wanita paruh baya itu. Mau apa lagi kau kesini? Tanya emak saat melihat Satria berdiri di hadapannya. Saya ingin bertemu Amanda, Bu. Saya ingin bicara kepadanya. Satria memelas dan memohon kepada emak. Amanda sudah tidak ada di sini lagi. Dia sudah pulang ke rumah ayahnya, ucap emak. Hah, benarkah, Bu? Emak hanya menganggukkan kepalanya pertanda mengiyakan pertanyaan Satria. Kalau begitu saya permisi dulu, terima kasih ya, Bu. Satria pamit dan berlalu dari hadapan emak. Satria kembali melesatkan mobilnya ke rumah ayah Amanda. Dia tak kenal lelah demi mengejar maaf dari gadis yang dia cintai itu. Dia abaikan dirinya dan juga rasa sakitnya, merelakan pekerjaannya di kantor terbengkalai. Bahkan mengacuhkan bumper mobilnya yang penyok. Semua karena Amanda. Beberapa saat kemudian, mobil Satria sudah memasuki perkarangan rumah ayah Amanda. Dia memarkirkan mobilnya dan melangkah mendekati rumah sederhana itu. Tampak ayah Amanda sedang duduk bersantai di teras rumahnya. Selamat sore, Pak. Satria menyapa dengan ramah. Selamat sore, Nak Satria. Silahkan masuk. Ayah Amanda beranjak dari duduknya dan bermaksud mengajak Satria masuk. Lelaki tua itu merasa heran melihat wajah Satria yang babak belur, tapi dia segan untuk bertanya. Tidak usah, Pak. Saya di sini saja. Bisa saya bertemu dengan Manda, Pak? Sepertinya Manda masih tidur. Ucap ayah Amanda. Bisa tolong panggilkan, Pak, saya ada perlu dengan Amanda. Satria meminta dengan sungkan. Iya, tunggu sebentar. Ayah Amanda pun masuk ke dalam untuk memanggil putrinya. Namun dalam hatinya masih bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa saat kemudian Amanda pun keluar menemui Satria dengan wajah yang masam. Mau apa lagi kau datang ke sini?
Amanda bertanya dengan sinis. Satria melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang membelah jalanan sore. Sementara ini tak ada percakapan di antara kami. Aku hanya diam 1000 bahasa, memandang keluar jendela dengan dada yang bergemuruh. Hentikan mobilnya. Aku memerintah tanpa menoleh ke arah Satria. Kenapa berhenti di sini? Satria bertanya. Aku tahu dia pasti bingung. Sudah hentikan saja, pintaku dengan ketus. Satria pun menurut dan menepikan mobilnya. Sekarang katakan apa yang ingin kau katakan. Aku tak punya banyak waktu. Aku beralih menatap wajahnya dengan air mata yang sebisa mungkin aku tahan agar tidak jatuh. Aku ingin kau mendengar penjelasanku. Aku benar-benar tak ada niat jahat kepadamu. Aku tahu aku salah. Harusnya aku jujur kepadamu dari awal. Aku minta maaf. Ucap Satria dengan suara yang bergetar. Dia menatap dalam mataku tapi aku segera memalingkan wajah. Aku tak ingin terbuai lagi dengan lelaki ini. Manda, sejak awal perkenalan kita, aku sudah jatuh hati kepadamu. Aku takut kau akan menjauhiku jika kau tahu statusku yang sudah menikah. Aku hanya takut kehilanganmu. Aku tahu caraku ini salah. Lanjut Satria lagi. Aku berusaha menahan sakit dan air mataku. Tapi pernikahan itu bukan untuk kau sembunyikan. Aku merasa jahat karena mencintai suami orang. Aku tak ingin disebut penghancur rumah tangga wanita lain. Aku membalas ucapan Satria dengan penuh emosi. Air mata yang sedari tadi ku tahan akhirnya jatuh juga. Manda, pernikahanku memang sudah hancur jauh sebelum aku mengenalmu. Aku bahkan sudah mengurus perceraian kami. Cih, sekarang kau katakan rumah tanggamu berantakan. Agar aku mau kembali kepadamu, iya kan? Aku tak percaya lagi dengan semua ucapanmu. Kau bahkan berbohong saat aku bertanya siapa Renita. Padahal dia itu istrimu kan? Aku tak ingin terhanyut lagi dengan semua sandiwara lelaki ini. Aku tak ingin menyakiti hati istrinya. Kau tahu dari mana Renita itu istriku? Satria terkejut karena aku tahu nama istrinya. Apa dia pikir bisa selamanya menutupi semua ini dariku? Kenapa kau terkejut karena aku tahu? Sepandai-pandainya kau menutupi bangkai, pasti baunya akan tercium juga. Sekarang apalagi alasanmu untuk membela diri? Aku berbicara dengan gemetar. Aku ingin sekali menangis sejadi-jadinya saat ini untuk menghilangkan sesak di dadaku. Oke, aku memang salah karena tidak jujur. Tapi kau juga harus tahu apa alasanku melakukan semua ini. Manda, dengarkan aku. 2 tahun yang lalu aku mengalami kecelakaan dan tulang belakangku cedera parah. Dokter memvonisku mengidap disfungsi ereksi. Dan kemungkinan besar aku tak bisa memiliki keturunan. Sejak saat itu istriku berubah. Dia tak lagi peduli kepadaku. Dia hanya bersenang-senang dengan dunianya sendiri. Setiap hari yang ada di rumah tangga kami hanya perkelahian. Aku berusaha untuk sabar dan bertahan.
Aku sadar dengan kekuranganku itu dan berharap dia berubah. Tapi lama-lama aku muak dengan semua kelakuan istriku. Dan sejak bertemu denganmu, aku merasakan jatuh cinta lagi. Satria menceritakan kisah hidupnya yang terdengar menyedihkan, tapi aku tak percaya. Bagaimana mungkin seseorang yang mengidap disfungsi ereksi bisa merenggut kesucianku? Kau bicara apa? Kita baru saja melakukan perbuatan terlarang itu dan sekarang kau katakan. Aku tak melanjutkan kata-kataku. Aku tak habis pikir dengan yang Satria ucapkan. Manda, lihat ini. Ini semua bukti aku kecelakaan dan mengidap DE. Bahkan ini juga ada bukti terapi dan kesembuhanku. Satria menyodorkan banyak berkas yang dia ambil jadi jok belakang. Aku mencoba membacanya walaupun banyak yang tak aku mengerti. Aku sudah sembuh. Selama hampir 2 tahun ini aku ikut terapi. Walaupun istriku tak memperdulikanku lagi. Bahkan dia pun tak tahu jika aku sudah sembuh. Aku sengaja menutupinya. Lanjut Satria lagi. Dia tertunduk dengan wajah yang menyedih. Aku dilema, apa aku harus percaya kepadanya? Aku serba salah. Kenapa kau menyembunyikan kesembuhanmu dari dia? Bukankah kalau dia tahu kau sudah sembuh, dia pasti kembali seperti dulu lagi? Aku penasaran dengan jawaban Satria. Aku sudah terlanjur sakit hati dengan semua kelakuan dan penghinaannya kepadaku. Aku rasa percuma dia tahu, dia juga pasti tak peduli. Dia lebih mencintai dunianya daripada aku. Yang dia butuhkan hanya uangku bukan cintaku. Dan kau tahu betapa tersiksanya aku selama ini? Aku bahkan sempat ingin bunuh diri karena depresi. Di saat aku sakit dan terpuruk, orang yang aku harapkan malah mengabaikanku. Suara Satria terdengar lirih, dia tertunduk dan menyeka air matanya. Mendengar cerita hidupnya yang pilu itu, hatiku ikut merasa sakit. Seberat itukah hari-hari yang dia jalani selama ini? Hatiku luluh rasanya. Manda, kau sudah tahu semuanya, tidak ada lagi yang kututupi darimu. Jadi aku mohon maafkan aku, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Izinkan aku bertanggung jawab atas apa yang sudah aku lakukan kepadamu. Satria memohon dengan tatapan penuh harap. Air mataku berjatuhan, aku benar-benar merasa serba salah. Baiklah. Aku akan memaafkanmu. Tapi aku tak bisa kembali lagi bersamamu selama kau masih menjadi suami orang. Aku tak ingin disebut pelakor, dan sebaiknya mulai sekarang kita harus menjaga jarak. Aku rasa itu adalah keputusan yang tepat. Aku hanya berusaha menyelamatkan nama baikku dan juga ayahku. Manda, aku mohon jangan seperti ini. Aku membutuhkanmu. Sudahlah, Sat, keputusanku sudah bulat. Mulai sekarang bersikaplah sewajarnya, selesaikan masalah rumah tanggamu. Sebenarnya aku merasa sedih mengatakan ini. Aku pasti sangat merindukan sosok hangatnya. Satria menghela nafas dengan kasar, wajahnya terlihat muram. Guratan kesedihan tercetak jelas di wajah tampannya. Baiklah, tapi aku mohon tetaplah bekerja di perusahaanku dan tinggal di apartemen itu. Aku tidak bisa. Aku menolak. Aku hanya ingin menyelamatkan hatiku saja.
Kalau begitu, sama saja aku masih terikat dengannya. Aku mohon, Manda, aku berjanji akan bersikap dengan wajar. Aku tak akan mengusikmu. Biarkanlah aku membantumu. Aku tahu kau membutuhkan biaya hidup. Sementara aku sudah membuatmu berhenti bekerja, anggap ini juga tanggung jawab dariku. Aku sungguh tak tahan dengan tatapan itu. Dia benar. Aku memang membutuhkan uang untuk melanjutkan hidup dan membayar hutangku kepadanya. Bagaimanapun juga, hutang tetaplah hutang. Aku akan memikirkannya. Sekarang aku mau pulang. Aku hendak keluar dari mobil tapi Satria menahanku. Kau mau kemana? Aku akan mengantarmu pulang. Aku pulang sendiri saja. Aku masih bersikeras menolak tawarannya. Manda. Suara tegas Satria itu selalu berhasil membuatku mengalah. Aku pasrah lelaki ini mengantarku pulang ke rumah. Selama di perjalanan pulang, aku terus memerhatikan tangan Satria yang terluka dan masih ada bekas darah yang mengering. Rasa penasaran memaksaku untuk bertanya, "Tanganmu kenapa terluka begitu?" Terkena pecahan cermin, Satria menjawab dengan santai. "Cermin apa?" tanyaku bingung. "Cermin meja hias. Karena kesal, aku memukulnya." Satria menjawab tanpa memandangku, dia hanya fokus mengemudi. "Kau ini ada-ada saja." Aku melengos, dan aku melihat ada senyum di bibir Satria. Dasar aneh. Bersambung.